sebagai host materi hari ini, saya kedatangan tamu yang bernama Kak Ica. Halo. Saya di sini akan menjelaskan materi yaitu perilaku konsumen. Jadi di sini sebagai podcast perilaku konsumen, kalian pernah berpikir nggak kenapa kita lebih percaya review orang asing di internet daripada iklan resmi perusahaan? Hari ini kita akan bakal bedah tuntas perilaku konsumen digital bersama pakar kita. Halo semuanya, perkenalin nama aku Ica Septiani. Di sini aku mau menjelaskan nih. Jadi singkatnya itu, perilaku konsumen digital itu bukan cuma soal belanja online. Jadi ini tuh adalah studi tentang bagaimana teknologi digital mengubah cara kita memilih sampai mengevaluasi produk. Kuncinya sekarang itu ada di kendali. Jadi ada di kendali diri kita sendiri. Kalau dulu kan produsen itu kan yang mengatur kita kan. Kalau sekarang konsumen yang pegang kendali penuh lewat jempolnya. Oke, bicara soal kendali, ada teori yang terkenal banget nih ya, namanya tuh ZMOT. Iya, betul sekali. Jadi, buat teman-teman yang nggak tahu ZMOT ini apa, jadi ZMOT ini Zero Moment of Truth. Jadi, ini tuh seperti, bayangkan nih, dulu kita itu tahu barang bagus atau enggak itu pas sudah di depan rak tokonya kan. Nah, tapi sekarang itu keputusan pembelinya itu berbeda. Kita bisa lihat dari riset Google, nonton view TikTok juga, atau kita juga bisa tanya di grup WhatsApp sebelum ke tokonya. Jadi itulah ZMOT. Jadi ZMOT ini momen dimana keputusannya itu diambil jauh sebelum kita berinteraksi sama penjualnya. Lalu apa sih yang sebenarnya kita cari di dunia digital? Apakah itu cuma pengen dapat harga murah? Kalau untuk itu sih nggak cuma itu ya kak, karena ada 3 model manfaat utamanya nih. Yang pertama yang aku tahu tuh mengenai fungsional. Kalau fungsional ini soal kemudahan dan juga waktu. Jadi kita tuh nggak perlu nunggu barangnya datang, nggak perlu macet-macetan buat beli sesuatu. Jadi kita cukup di rumah aja. Lalu yang kedua itu ada emosional. Nah untuk emosional ini biasanya kepuasan dapat barangnya itu yang lagi tren atau rasa aman karena beli di toko official. Lalu yang ketiga itu yang aku tahu tuh mengenai informasional. Nah ini tuh dimana kita tuh merasa pintar karena punya akses bandingin harganya. Tapi ada kan faktor yang bikin ragu untuk buat kita check out juga. Kalau itu udah pasti ada ya, karena faktor terkuat sekarang itu adalah social proof atau bukti sosial. Jadi kita tuh butuh validasi orang lain mengenai rating yang ada di komentarnya juga. Lalu selain itu, faktor teknologinya itu seperti kecepatan loading web dan kemudahan metode pembayaran. Metode pembayaran yang juga ini sebagai jadi penentu mati atau hidupnya sebuah transaksi. Oh gitu. Oke, yang ketiga itu bagaimana sih prosesnya sampai seorang mau coba brand atau aplikasi baru? Kan sekarang pilihannya tuh kayak banyak banget gitu. Oke. Sebenarnya ada proses adopsi digital itu. Yang pertama yang aku tahu nih mengenai dari awareness. Karena dari awareness ini seperti kita tahu dia itu dari iklan, dari orang-orang yang membuat iklan tersebut. Lalu yang kedua itu ada interest. Interest ini biasanya kita stalking akun Instagramnya barang yang mau kita beli atau yang mau kita pesan tersebut. Lalu yang ketiga ini ada evolution. Nah kalau untuk evolution ini biasanya kita tuh bandingkan review antara toko ini dan toko sebelah itu seperti apa reviewnya. Kalau toko ini lebih bagus, bisa aja kita lebih tertarik pada toko tersebut. Lalu ada trial. Nah kalau trial ini kita nyoba beli sekali. Jadi kita nyoba beli sekali nih. Kalau misal barangnya cocok, berarti bisa aja kita untuk repeat order. Tapi kalau misal barangnya nggak cocok, berarti kita cuman perlu nyoba sekali aja. Lalu kita sampai di adoption. Kalau di adoption ini kita jadi adoption ini tentang menjadi pelanggan setia toko tersebut. Tapi perlu kita ingat, perilaku itu kan sekarang kan berubah total ya. Jadi konsumen digital itu tidak setia, mereka loyal pada pengalaman, bukan mereknya. Kalau ada yang lebih cepat juga sih, lebih murah dan lebih ramah, mereka bakal pindah dalam hitungan detik. Luar biasa. Jadi intinya digital itu transparansi dan transportasi adalah mata uang baru ya. Iya, betul sekali. Kalau kamu nih, kalau kamu nggak jujur atau layanannya, jadi kalau kamu nih buka toko,
lalu kamu tuh nggak jujur atau layanan kamu tuh ribet, internet itu bakal segera tahu pastinya. Jadi buat konsumen jadilah cerdas, buat pebisnis jadilah solutif. Wah, mantep banget. Terima kasih atas pencerahannya Kak Ica. Sobat digital, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap cerdas dalam berinspirasi. Bye. Halo everyone. Jadi pada materi kedua kita yaitu di podcast hari ini kita bakal bahas topik yang deket banget sama kehidupan kita nih, yaitu perilaku konsumen dalam lingkungan digital. Bersama saya sudah ada narasumber kita yang satu ini yang cantik, Julita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Trisy Ramadanti, senang bisa ngobrol di sini. Oke, langsung aja ya Kak Dinda. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perilaku konsumen di era digital ini? Sederhananya, perilaku konsumen di digital itu adalah cara orang mencari, memilih, membeli, dan menggunakan produk lewat internet. Misalnya lewat sosial media, marketplace, atau website. Oke, berarti sekarang orang lebih sering belanja online ya? Betul banget, karena lebih praktis, cepat, dan banyak pilihan. Konsumen juga bisa langsung bandingin harga lewat review sebelum membeli. Oke, nah ngomong-ngomong soal review, seberapa penting sih pengaruh di media sosial? Sangat penting banget. Sosial media itu bisa membentuk opini konsumen. Orang cenderung percaya rekomendasi dan influencer atau ulasan pengguna lain dibanding iklan biasa. Oh, jadi influencer juga punya peran besar ya? Betul banget, karena mereka dianggap lebih relatable. Kalau influencer bilang suatu produk bagus, banyak orang jadi tertarik mencoba. Menarik banget ya. Terus bagaimana sih dengan pengalaman pelanggan? Pengalaman pelanggan itu kunci. Kalau konsumennya puas, mereka bisa kasih review positif atau bahkan merekomendasikan ke orang lain. Tapi kalau kecewa, dampaknya juga cepat menyebar ke internet. Wah, berat. Nah, ngomong-ngomong soal review, seberapa penting sih pengaruh di media sosial? Penting banget, media sosial bisa membentuk opini konsumen. Orang cenderung percaya rekomendasi dari influencer atau ulasan pengguna lain dibandingkan iklan biasa. Oh, jadi influencer tuh juga punya peran besar banget ya? Betul banget, karena mereka dianggap lebih relatable. Atau influencer bilang suatu produk bagus, banyak orang yang jadi tertarik mencoba. Menarik banget. Terus bagaimana dengan pengalaman gitu? Pengalaman pelanggan itu kunci atau konsumen puas. Mereka bisa kasih review positif, bahkan rekomendasi ke orang lain. Tapi kalau kecewa, dampaknya juga cepat banget nyebar di internet. Wah, berarti efeknya bisa sangat luas ya. Tapi apakah ada sisi negatifnya? Ada, misalnya perilaku konsumen karena tergoda promo atau terlalu bergantung pada opini orang lain. Bahkan kadang ada informasi palsu atau review yang nggak jujur. Oke, jadi kita harus lebih bijak sebagai konsumen ya. Betul banget, kita harus kritis, cek informasi, dan tidak mudah terpengaruh. Oke, jadi terakhir ini kesimpulannya apa bisa jelasin ya? Perilaku konsumen di era digital itu lebih cepat dipengaruhi teknologi, media sosial, dan opini online. Tapi tetap perlu kesadaran supaya nggak terjebak dampak negatifnya. Ya, siap. Terima kasih banyak atas penjelasannya Kak Dinda. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Nantikan podcast kami pada materi berikutnya. Bye-bye.